Selamat pagi, siang, sore, dan malam kali. Saya ingin mempresentasikan bab 4, yaitu menikmati novel. Nama saya Niki Alisa dan Bureni, kelas 12 akuntansi bahasa Indonesia. Novel menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI diartikan sebagai karangan prosa yang panjang, mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang yang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku. Struktur novel. 1. Abstrak, yaitu gambaran atau ringkasan awal cerita. 2. Orientasi bagian awal. Orientasi adalah bagian awal teks cerita atau teks pembuka yang biasanya berisi pengenalan tokoh. 3. Komplikasi, masalah mulai muncul. 4. Evaluasi, masalah mulai memuncak. 5. Revolusi, menyelesaikan masalah. 6. Koda atau pesan penulis. Unsur intrinsik novel. 1. Tema. Tema merupakan suatu gagasan pokok atau ide pikiran tentang suatu hal, atau salah satunya dalam membuat suatu tulisan. Di setiap tulisan pasti mempunyai sebuah tema, karena di dalam sebuah penulisan diajarkan harus memikirkan tema apa yang akan dibuat. Alur atau plot merupakan rangkaian peristiwa yang terjadi berdasarkan urutan waktu kejadian. Tahap alur meliputi pengenalan, penampilan masalah, permunculan konflik, puncak tegangan atau klimaks, pelarian antiklimaks, dan penyelesaian konklusi. Tokoh atau perwatakan. Tokoh adalah pelaku yang dikisahkan pemain dalam cerita. Tokoh dalam sebuah novel bisa berupa tokoh jahat atau tokoh baik, sedangkan penokohan ada sifat, watak, atau karakter yang dimiliki oleh para tokoh di dalam cerita. Contohnya, baik, sombong, atau jujur. 4. Latar adalah unsur merujuk pada tempat, waktu, dan suasana yang melatar belakangi peristiwa yang terjadi. Dalam latar dibedakan menjadi 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan suasana. Contoh, di sekolah pagi hari. Menyenangkan. 5. Sudut pandang adalah cara pengarang dalam menyajikan peristiwa atau tokoh-tokoh yang ada dalam sebuah cerita. Sudut pandang yang berkaitan dengan gaya pengisahan seorang pengarang terhadap ceritanya. Sudut pandang ada 2, yaitu pandang orang pertama, aku, dan sudut pandang orang ketiga, dia. 6. Amanat adalah pesan yang terkandung dalam sebuah cerita. Amanat dalam novel pada umumnya itu disampaikan pengarang kepada pembaca melalui 2 cara, yaitu secara tersurat yang dapat dilihat dan tersirat dipahami di balik cerita. Kaidah kebahasan berusaha menghidupkan perasaan atau mengubah emosi pembacanya. Biasanya terbentuk tulisan ilmiah atau ilmiah populer, laporan, artikel, ventur, skripsi, tesis, sertai makalah, dan sebagainya. Dipengaruhi oleh subjektivitas pengarangnya. Karangan non-fiksi merupakan mencapai taraf objektivitas yang tinggi, berusaha menarik dan mengunggah nalar atau pikiran pembaca. Bahasa bermakna denotatif, yaitu makna sebenarnya, yaitu juga konotatif, dan asosiatif, yaitu makna tidak sebenarnya. Apresif, memberikan bayangan suasana pribadi pengarang. Sugestif, yaitu bersifat mempengaruhi pembaca. Dan plastis, yaitu bersifat indah untuk menggugah perasaan pembaca. Bahasa bersifat denotatif, yaitu yang sebenarnya, dan menunjukkan pada pengertian yang sudah terbatas sehingga tidak bermakna ganda. Melibatkan gaya, bahasa ironi, atau sindiran yang dikatakan kebalikan dari apa yang sebenarnya terjadi. Contoh, lekas betul abang pulang, baru sudah jam 1 malam. Melibatkan gaya bahasa sinisme atau sindiran yang lebih kasar dari ironi untuk mencemooh. Contohnya, bersih benar badanmu nak, kata ibu kepada anak yang baru main seharian.
melibatkan gaya sarkasme, sindiran yang sangat tajam dan kasar hingga kadang-kadang menyakitkan hati. Contoh, "Hai binatang, enyah kau dari sini." Sudut pandang, orang pertama atau tokoh utama. Si penulis seolah-olah masuk dalam cerita tersebut sebagai tokoh utama atau tokoh sentral dalam cerita. Fourth person central. Contoh, yaitu aku sedang mengamati lemari jam yang berdiri kaku di pojok ruangan. Ukiran jati tertulis huruf Jawa kuno menjadi saksi bisu kelahiranku di tempat ini. 20 tahun yang lalu aku dilahirkan. Sudut pandang orang pertama, tokoh sampingan. Pada teknik ini, tokoh aku hadir tidak dalam peran utama, melainkan peran pendukung atau tokoh tambahan. First personal peripheral. Contoh, Brak, sekali lagi aku dibuat kaget dengan suara pintu dari kamar samping kamarku. Erika pergi berburu-buru sambil lari tunggang-langgang. Sepertinya ia terlambat kuliah lagi. Erika adalah gadis yang manis, ia ramah dengan semua orang. Tidak heran jika banyak orang menyukainya. Sudut pandang orang ketiga, yaitu serba tahu. Pada sudut pandang orang ketiga, serba tahu, si penulis akan menceritakan apa saja yang terkait tokoh utama. Dia seakan tahu benar-benar tentang watak, pikiran, perasaan, kejadian, bahkan latar belakang mendalami sebuah kejadian. Sudah 6 bulan ini Naomi terjun pada dunia tarik suara. Ayah dan ibunya tidak ada yang merestui jalur karir yang digelutuki. Ia sampai beradu argumen dengan sang ayah yang memang memiliki watak keras. Keduanya sempat bersih tegang sebelum akhirnya dipisahkan oleh ibu. Thank you.